Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah psikolog Lidiawati, panggilnya Lydia aja cukup. Saya adalah psikolog pendidikan yang berpraktek di Pion Clinicians. Pion Clinicians sendiri letaknya ada di Cilandak, di Jakarta Selatan. Dan Pion sendiri kekhasannya adalah menjaga keseimbangan sebetulnya ya, membantu individu untuk bisa menjaga keseimbangan antara bermain, bekerja, dan kasih sayang gitu. So love, work, and play. Pion lengkap nih, ada psikolog klinis anak dewasa, ada psikolog pendidikan gitu ya, ada konselor laktasi, ada konselor pernikahan, ada okupasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tentu range-nya beragam sekali ya, kalau ada masalah tentang perkembangan anak maupun keluarga, boleh banget loh kontak ke Pion ya. Mungkin itu aja sih perkenalannya. Terima kasih kesempatannya. Sesuatu yang dipaksakan pada umumnya tidak akan berakhir dengan baik ya. Jadi mungkin anak akan melakukan karena dipaksa gitu ya. Mungkin dia akan tetap lakukan sih. Tetapi satu, apakah kualitas keterampilan yang diperoleh dari ekstrakurikuler itu akan optimal atau tidak? Karena motivasinya itu bukan dari dalam ya. Kemudian yang kedua, dengan dipaksakan seperti itu, kemungkinan ada konflik antara orang tua dengan anak tentu semakin besar. Karena setiap kali mau les pasti tarik-tarikan terus nih gitu ya. Disuruh les, dia menghindar, disuruh les, dia menghindar gitu. Nah, ini tentu menimbulkan konflik sendiri. Orang tuanya frustasi, anaknya frustasi. Dampaknya apa? Akhirnya hubungan antara kedekatan antara orang tua dan anak bisa terganggu hanya karena urusan les tadi. Gitu. Padahal tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan keterampilan pada anak. Rasanya tidak masuk akal ya kalau kita ingin mengembangkan satu keterampilan pada anak, tapi kemudian itu berdampak pada kesejahteraan keluarga gitu ya, secara umum hubungan orang tua dan anak. Itu mungkin yang bisa berdampak. Mungkin segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik gitu. Tapi mungkin untuk minat dan bakat ini sebenarnya di usia berapa sih ibu bisa mengobservasi dan terlihat gitu si anak ini ketertarikannya ke arah yang mana gitu. Dan berapa sih ideal usia yang untuk ibu nih bisa memasukkan si anak ini les gitu? Ini macam-macam banget sih ya. Dibilang ada patokan baku gitu tidak ada. Karena kalau kita bicara les, which is ekstrakurikuler tadi, itu tentu akan sangat tergantung pada kebutuhan anak. Dan anak ini kan bertumbuh ya, berkembang. Artinya mungkin waktu dia kecil, waktu masih 1-2 tahun misalnya gitu ya, 3 tahun, itu adalah mungkin masa-masa dia mengembangkan keterampilan motoriknya gitu ya. Nah, artinya kalaupun kita mau carikan les, mungkin lebih terkait aspek tersebut gitu. Gimana nih supaya motoriknya dia makin sering dilatih gitu ya. Karena target untuk usia tersebut ya tentunya adalah mengembangkan keterampilan motorik itu gitu ya. Nah, itu kalau yang kecil gitu. Tapi berbeda lagi ketika nanti dia sudah masuk usia sekolah misalnya. Ketika usia sekolah mungkin dia perlu kemandirian misalnya untuk menulis gitu ya, atau menggunakan tangannya untuk memproduksi atau membuat sesuatu gitu ya. Nah, tentu kalau kita lihat memang masalahnya di situ gitu ya, atau perlu bantuan di situ, nah les itulah yang akhirnya jadi sasaran kita. Artinya setiap tahapan perkembangan itu pesannya adalah perlu kita lihat apakah lesnya ini sesuai dengan kebutuhan anak di tahapan perkembangan tersebut gitu ya. Artinya kalau misalnya dia masih di usia dini tadi 1-2 tahun, kita lihat dari observasi bahwa kok masih kalau lari jatuh melulu ya gitu ya, kok kalau lari jatuh-jatuh terus gitu. Kalau dia nih seneng dansa sih, seneng dance gitu ya, seneng joget, tapi kok kayaknya bolak-balik jatuh terus gitu ya. Nah, ini perlu nggak ya, perlu dilatih nggak ya gitu ya. Nah, kalau anaknya seneng dance dan mau untuk diajak untuk misalnya latihan itu ya kenapa enggak gitu. Nah, jadi antara kombinasi antara kita paham kebutuhan anak di tahapan itu apa,
dan juga ketertarikan anak di tahap usianya itu seperti apa. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan ketika membantu anak menemukan ya, yang mana sih yang mau kita tekankan gitu. Oke, berarti balik lagi ke anaknya itu sendiri ya. Di usia berapa sebenarnya bisa gitu ya, Mbak? Mungkin yang perlu saya tambahkan juga, kalau pertanyaannya tadi adalah usia berapa sih sebaiknya gitu ya. Tadi kan saya bilang sesuai tahapan perkembangannya pasti beda-beda banget yang dibutuhkan. Terutama kalau saya melihat itu ketika anak masuk usia sekolah sebetulnya. Karena secara teori perkembangan ketika anak masuk usia sekolah itu target pencapaian mereka adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, memiliki keterampilan gitu ya. Ini usia sekolah tuh tugas perkembangan mereka adalah itu gitu. Jadi terbayanglah gitu ya betapa sulitnya keadaan yang mereka hadapi ketika mereka harus masuk ke lingkungan sekolah nih bersama teman-teman misalnya yang mungkin sudah memiliki keterampilan tertentu. Keterampilannya nggak melulu harus jago main gitar gitu ya atau jago nyanyi gitu, nggak melulu harus seperti itu, tapi bisa juga keterampilan untuk membantu orang lain, keterampilan untuk mandiri gitu ya, keterampilan untuk menyiapkan peralatan sekolahnya dengan mandiri gitu, secara mandiri gitu, keterampilan bersosialisasi dengan orang lain gitu, keterampilan berteman. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan gitu, karena ketika di tahap usia sekolah di mana mereka perlu memiliki keterampilan untuk bisa merasa berdaya gitu ya. Kalau mereka mengalami kesulitan di sini tentu dampaknya jadi besar ya untuk mereka ya. Nah, itu tadi sahabat Nova, cara kita menemukan minat dan bakat anak, serta tips jika ibu atau ayah ingin memasukkan si kecil untuk les atau berkegiatan. Saya nggak pernah bosan untuk ingatkan sahabat Nova ya, ketika kita bicara minat dan bakat anak, memang terlihat mungkin menantang buat ayah dan ibu gitu, tapi kembali lagi kita bicarakan minat dan bakat anak ini adalah untuk anak. Jadi tolong apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan minat dan bakat anak, kembalikan ini kepada anak ya. Jangan ini dikembalikan kepada kita. Kita adalah sarana, kita adalah pintu yang membuka kesempatan ya. Tetapi bidangnya tolong kembalikan kepada anak. Saya rasa itu pesan. Terima kasih.